Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Ahad pagi kajian ketarjian BCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ketarjian BCM Balen dalam keadaan sehat walafiat, meskipun agak terlambat Bapak dan Ibu sekalian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau minggu lalu kita sudah membahas dan mengkaji tentang sholawat Nabi dalam perspektif tarjih Muhammadiyah, dan kita sudah kaji beberapa poin yang berkaitan dengan sholawat, membaca sholawat kepada Nabi menurut tarjih Muhammadiyah, yang mana kemarin kita simpulkan hukum membaca sholawat itu karena itu amrun Qur'aniyun, perintah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, sehingga al-aslu fil amri lil wujub, hukum asalnya perintah itu menunjukkan arti wajib, dan disimpulkan oleh Muhammadiyah wajib membaca sholawat itu fis sholah, di dalam sholat. Nah, kenapa kok di dalam sholat? Karena kalau kita lihat redaksi yang kedua dari dua redaksi sholawat yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih di dalam HPT Jilid 3. Kalau HPT Jilid 1 menyebutkan redaksi sholawat dari hadis Ka'ab ibn Ujrah. Kemudian HPT Jilid 3 menambah ada hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Dan di dalam hadis ini dijelaskan di sana, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah itu pernah mendatangi kami ketika itu kita berada di majlisnya Sa'ad ibn Ubadah. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad. Maka Bashir ibn Sa'ad itu bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya bagaimana? Amaranallahu ta'ala an nusalliya alaika ya Rasulullah, kita telah diperintahkan Allah untuk berselawat kepada engkau. Ini kan amarona, memerintahkan, nah kepada kita siapa? Allah Ta'ala. Artinya ada perintah dari Allah untuk berselawat kepada Nabi. Perintahnya di ayat mana? Itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ketika Allah memerintahkan orang yang beriman untuk berselawat, itu diawali Allah sendiri apa? Berselawat. Kemudian diikuti para malaikat. Baru ada khitab, ada perintah lil mukminin, yaitu dengan menyebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh Bashir ibn Sa'ad. Ya, kalau kita diperintahkan sholawat oleh Allah secara langsung kepada engkau ya Rasulullah, fa kaifa nusolli alaik, lalu bagaimana kami membaca sholawat kepada engkau? Fasakata Rasulullah, ketika itu Rasulullah apa? Diam. Hatta tamayina annahu lam yas'alhu, sampai kita mengharap supaya apa? Mengharap supaya Bashir ibn Sa'ad itu tidak bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu jawabnya cukup lama, Pak. Kalau kita bahasa sekarang apa? Loadingnya lambat. Tapi Rasulullah tidak semacam. Kalau Rasulullah loadingnya lambat itu menunjukkan apa?
Jawabannya harus didasarkan pada wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Rasulullah menjawab lama itu bukan berarti Rasulullah nggak tahu, karena apa yang disampaikan harus berdasarkan wahyu, bukan kayak kita Pak, sementing fatwa ya, meskipun nggak tahu ilmunya is fatwa gitu. Mbah bener muga is sementing wong lain apa menganggap kita pandai. Semakin cepat menjawab semakin pandai. Padahal kadang juga nggak berdasarkan keilmuan Pak itu. Nah, Rasulullah apa? Lama diam. Baru setelah itu Rasulullah mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Di sini tidak disebut Nabi Ibrahim secara independen, tapi disebut apa? Ali Ibrahim. Disebut keluarganya. Kemarin sudah kita bahas. Kalau seseorang itu disebut beserta keluarganya, ini keluarga Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim nggak masuk? Jawabannya masuk secara otomatis Pak ya. Kalau kepala misalnya keluarga Pak Ahmad disebut keluarga Pak Ahmad, ya tentu Pak Ahmad masuk. Kakaknya sendiri kepala keluarganya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad yang dikeluarkan dari kakak itu kan jadi masalah Pak. Nah ketika redaksi sholawat itu sebagian redaksi itu tidak menyebutkan Ibrahim secara independen, tapi apa? Diikutkan Ali Ibrahim. Nabi Ibrahim jelas masuk secara otomatis. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Dan juga enggak ada apa? Ala Ibrahim. Baru yang redaksi ini ada fil alamina innaka hamidum majid itu. Ini yang jenengan pilih, hafalkan apa redaksi sholawat berdasarkan hadis Abi Mas'ud Al-Ansori atau Ka'ab ibn Ujrah. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Artinya kalau ada misalnya tadi menyebut Ali Ibrahim, tidak menyebut apa? Ala Ibrahim. Kemudian di Ka'ab ibn Ujrah itu tidak ada fil alamina, karena prinsip Muhammadiyah kemarin menganut prinsip tanawwu fil ibadah, menganut prinsip mengakui pluralitas dalam pelaksanaan ibadah selama apa? Keluar dari sunnah makbulah, dan itu diamalkan secara sendiri-sendiri atau tarotan hada wa tarotan hada, sekali pakai redaksi sholawat ini, sekali pakai redaksi yang lain, dan tidak melakukan talfiq. Kemarin yang kita bahas itu agak cukup lama ya. Talfiq itu apa? Menggabung beberapa redaksi sholawat sehingga memunculkan redaksi yang cukup komprehensif. Karena apa? Diambil dari beberapa sumber hadis, tetapi itu tidak pernah dilakukan Nabi dalam satu hadis. Sebagian ulama melakukan talfiq, sebagian tidak. Tapi kalau kita amati dalam tarjih itu tidak melakukan talfiq, meskipun kalau Syekh Nasiruddin Albani kan bilang talfiq itu apa? Bid'ah. Tapi kalau kita bid'ah kan masalahnya itu berdasarkan hadis juga. Ya kalau kita pilih pokoknya yang kita pahami Rasulullah itu dalam melakukan bacaan sholawat itu terkadang pakai redaksi ini, terkadang pakai redaksi lain. Justru dengan kita melakukan gonta-ganti itu Pak, berarti kita Pak akmalu ittiba'an lin nabi, lebih sempurna mengikuti Nabi daripada kita apa melakukan talfiq. Tapi kalau talfiq dibid'ahkan juga susah Pak itu. Kalau saya nggak berani, meskipun saya Nasiruddin Albani apa membid'ahkan gitu. Termasuk apa redaksi sholawat yang jenengan biasanya hafalkan ya, yang kayak dibian ya. Tapi itu talfiknya sedikit karena ada yang ala dengan nggak ala, ada yang menyebutkan, ada yang tidak itu. Nah, atau fil alamin ada tapi pakai redaksi tadi Abu Mas'ud Al-Ansori. Meskipun di HPT kita tidak disebutkan Pak, di sini di mana? Pertanyaan ini ditujukan sholawat dalam sholat atau tidak. Tapi di riwayat yang lain, nanti jenengan cek di Bulughul
Maram yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab yang hadis hukum yang cukup populer ya. Mesti punya itu kalau orang Muhammadiyah. Karena fikihnya tidak fikih madhabi. Kalau tidak fikih madhabi nggak punya koleksi hadis mau pakai fikih apa lagi gitu. Secara umum makanya yang populer di Muhammadiyah Bulughul Maram, karena itu fikih hadis atau fikih dalil yang menampilkan dalil, bukan menampilkan pendapat para ulama itu. Oke. Dan di situ ada fi sholatina, ada tambahan apa? Fi sholatina, ing dalam sholat kita. Artinya sholawat yang diajarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya itu berkaitan dengan bacaan sholawat di sholat, sehingga disimpulkan hukumnya wajib itu. Hukumnya apa? Wajib di dalam sholat. Dan sekarang wajibnya membaca sholawat di dalam sholat itu tempatnya dulu di mana? Kalau sholatnya 2 rakaat cukup di tasyahud akhir. Tapi kalau sholatnya thulathiyah atau rubaiyah, thulathiyah itu 3 rakaat, rubaiyah itu 4 rakaat. Sholat duhur, asar, isya. Kalau thulathiyah 3 itu sholat maghrib. Itu kan ada 2 tasyahud. Tasyahud awal atau tasyahud awsat dengan tasyahud akhir. Itu semuanya ada selawatnya atau enggak? Ada. Lengkap atau enggak? Mintanya lengkap. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, Pak. Kalau di mazhab Syafi'i, ini pendapat Syafi'iyah ya, meskipun menyimpang dari kesimpulannya dari statementnya Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah mengajarkan bacaan sholawat di tasyahud awal atau tasyahud awsat itu lengkap atau enggak? Enggak, cukup baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus berdiri. Oke. Alasannya apa? Alasannya mazhab Syafi'i, hadisnya ada Pak di HPT jilid 1. Hadis yang dikutip oleh mazhab Syafi'i. Kalau di HPT kita itu hadis Ibnu Mas'ud disebutkan di kitab Taisirul Usul. Taisirul Usul itu ringkasan dari Jami'ul Usul yang ditulis oleh Ibnu Athir. Tapi kalau Taisirul Usul itu yang ditulis Abdurrahman Adz-Dzaiba Asy-Syaibani, singarang Dibaan itu Pak. Itu juga ahli hadis itu ya. Meskipun kalau Dibanya kita kemarin sudah bahas ya. Tapi sebenarnya beliau ahli hadis. Di sana dikatakan karena Rasulullah SAW idza jalasa fi raq'ataini al-ulain. Rasulullah itu apabila duduk di 2 rakaat yang pertama, ka'annahu ala radfi, seakan-akan Rasulullah itu ala radfi. Radfi itu batu yang panas. Kalau jenengan duduk di atas batu yang panas, itu yang dilakukan ingin cepat bangun atau tetap konsisten pada duduknya. Ya ingin cepat cepat bangkit. Artinya menunjukkan apa? Cepat. Ini kan tagnya gitu Pak. Tapi namanya fikih. Fikih itu al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang dalam atau deep understanding gitu. Jadi ulama itu kan namanya agama itu kan Quran dan hadis kan sumbernya. Berarti tag kan nusus syar'iyyah. Agama itu karena sumbernya Quran dan hadis itu didokumentasikan atau disampaikan dalam bahasa, kan harus dianalisa secara semantik. Makanya pendekatan itu yang pertama pendekatan apa Pak? Bayani, yaitu mencoba mengurai, menganalisa teks kebahasaan. Nah kalau Rasulullah dikatakan ala rodfi, Rasulullah seakan-akan duduk di atas batu yang panas. Disimpulkan oleh mazhab Syafi'i, oh berarti yang dibaca Rasulullah tasyahud baca sholawat, berarti yang penting sekedar baca. Sehingga kalau sholawat itu dalam mazhab Syafi'i, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatnya sudah sah. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Rasulullah dulu melakukannya semacam ini? Itu. Atau ka'annahu ala radfi, seakan-akan Rasulullah duduk di atas apa? Batu, itu maksudnya Rasulullah mempercepat dibanding tasyahud akhir. Itu kesimpulannya majelis tarjih Pak.
Maksudnya ka'annahu ala radfi itu Rasulullah yusri. Yusri itu mempercepat bacaan. Meskipun doanya itu apa? Panjang, baca tasyahud, baca sholawat sampai innaka hamidum majid. Itu kesimpulan majelis tarjih. Tetapi yusri dipercepat daripada lamanya tasyahud akhir. Bahkan di Muhammadiyah, Pak, HPT jilid 1 dan HPT jilid 3, meskipun ini belum banyak diketahui oleh orang Muhammadiyah sendiri. Rata-rata yang diajarkan di sekolah Muhammadiyah. Ini makanya pentingnya jenengan ngaji tarjih. Saya sudah sering tanya, Pak, kepada guru-guru itu kalau disuruh ngasih pembinaan. Setelah tasyahud awal ada sholawatnya enggak? Jawabannya ada. Lengkap atau enggak? Lengkap. Habis itu ada doanya enggak? Mayoritas bilang dari guru Muhammadiyah sendiri tidak ada. Tidak ada. Saya belum pernah menemukan, kecuali sudah saya bocorkan, sudah tahu. Itu tidak ada. Kalau di tarjih kita ada. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam apa? Di dalam hadis yang berbicara tentang apa? Tentang tasyahud, ya. Di sana Rasulullah bilang apa? Tsumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Setelah orang baca tasyahud, baca sholawat, falyatakhayyar, hendaklah memilih minat doa, dari doa a'jabahu yang ia takjub dengan doa itu. Sehingga sama majelis tarjih dicari hadis-hadis yang berbicara tentang doa di dalam sholat, meskipun hadis-hadisnya tidak menempatkan doa tersebut di apa? Di tempat secara khusus di dalam sholat, tapi bisa dipahami hadis itu, hadis apa, doa itu doa yang dibaca di dalam sholat. Bisa dipahami nggak? Ya. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq pernah diajari oleh Rasulullah tentang doa di waktu sholat, tapi tidak dijelaskan temannya. Sama majelis tarjih di HPT jilid 1. Ini katanya orang Muhammadiyah meskipun punya HPT, Pak, saya nggak menjamin bacanya sampai detail. Pokoknya duwe gitu. Ada doa sesudah tasyahud awal. Ini padahal ada. Saya tanya sering di kajian Muhammadiyah, ada nggak doa setelah tasyahud awal? Jawabannya enggak. HPT punya HPT. Mayoritas jawab nggak punya, wajar. Punya HPT punya. Nah, kok nggak ada? Punya kanggo duwe-duwenan saja gitu. Itu di sini Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini bisa dibaca setelah tasyahud awal. Atau doa yang jenengan pasti sudah hafal, karena doa itu hadisnya kan fi dzuburi salat atau inda dzuburi salat. Dzubur itu apa, Pak? Mohon maaf, dzubur itu sing jenengan buat itu loh, Pak. Nah, itu dzubur, ya. Dzubur sholat itu setelah selesai sholat atau akhir sholat? Nah, itu ada dua makna karena multiple meaning. Artinya apa? Doa yang dibaca setelah sholat. Bisa juga itu dzuburu kulli sholatin, bisa juga di akhir sholat, bisa juga yang penting doa ini dibaca, yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga di HPT jilid 3, Pak, doa itu juga boleh diamalkan setelah tasyahud awal. Meskipun sebagian ulama menempatkan doa ini setelah isti'adzah dari 4 itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya itu. Kemudian dibaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma inni dzalamtu dzulman katsira. Itu beberapa pandangan ulama. Tapi kalau ditarjih, dua doa tadi bisa diamalkan apa? Di tasyahud awal. Artinya, loh kok sekarang malah tambahan doa, Pak? Sholawat dibaca lengkap, padahal madzhab Syafi'i cuma apa? Ala Sayyidina. Kalau kita sampai innaka hamidum majid tambah doa. Loh, ini bagaimana memahami Rasulullah itu kalau duduk di tasyahud awal ka'annahu ala radfi? Maksudnya apa?
Ala radfi itu bukan mengurangi bacaan, bukan mengurangi zikir atau doa, tapi apa? Mempercepat duduk dengan mempercepat bacaannya. Itu yang maksudnya kalau ditarjih. Berikutnya ini contoh varian redaksi sholawat, Pak. Ini saya kebetulan ambilkan dari Sifat Sholat Syekh Nasruddin Albani. Ini sekedar contoh ya, bukan berarti semua pandangan Syekh Nasruddin Albani sama dengan tarjih. Enggak, ada yang sama, ada yang tidak. Misalnya di Sifat Sholat Nabi Syekh Nasruddin Albani itu ada apa? 7 redaksi. Di antara redaksinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitih wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan seterusnya, atau ada Allahumma sholli ala Muhammad tambahi an-nabiyyi al-ummi. Sehingga sebagian ulama, Pak, itu ingin melakukan talfik. Misalnya Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab yang cukup otoritatif dalam mazhab Syafi'i, Pak. Kalau kitab mazhab Syafi'i itu yang menyebutkan pendapat dan dalil itu yang paling komprehensif apa? Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, yang bagi an tajma' ma fi al-ahadits as-sahihah. Yang bagi seyogjanya an tajma' kamu menghimpun apa yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Dan kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ada tambahan hadis yang lain, an-nabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammad, keluarga Muhammad tambahi wa azwajihi, istri-istrinya diikutkan, wa dzurriyyati, dan juga keturunannya, dan seterusnya. Ini melakukan apa? Talfik. Imam Al-Iraqi itu ketika menyebutkan sholawat kepada Nabi, Pak, itu harus menggabungkan 5 hal. Pertama, Allahumma sholli ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Kemudian abdika wa rasulika, status Nabi Muhammad sebagai Abdullah dan Rasulullah. Nabi Muhammad al-ummi, apa? Buta huruf. Tapi buta huruf bagi Nabi Muhammad itu menunjukkan validitas wahyu, Pak, atau otentisitas Al-Quran. Tapi kalau umi bagi kita masalah, Pak. Kita betul-betul bodoh kalau umi kita. Kemudian azwajihi ummahatil mu'min, kemudian wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Ini Al-Imam Iraqi berusaha untuk apa? Mencari beberapa redaksi sholawat sehingga mencapai sebuah kesimpulan sholawat yang paling komprehensif. Tapi kayaknya orang yang mengikuti pendapatnya Imam Iraqi ini nggak ada, Pak. Ada nggak tuh? Tapi ini cukup komprehensif. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'min wa dzurriyyati wa ahli baiti kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Nah, itu. Tapi kata tadi Syekh Nasruddin Albani tidak boleh melakukan talfik. Meskipun kalau kita anggap bid'ah juga nggak bisa juga, karena ini kan mereka punya sumber hadis. Hanya saja pemahamannya berbeda. Kalau pemahaman kita kan berarti kalau Rasulullah mengajarkan riwayat yang banyak atau mengajarkan redaksi sholawat yang banyak, menunjukkan yang diamalkan Rasulullah terkadang ini, terkadang ini, terkadang ini, gitu. Itu pemahaman kita. Berikutnya, Pak, di dalam sholawat pada saat sholat perlu nggak menambahi sayyidina? Ini sudah menjadi politik identitas, Pak. Nah, cara melihat afiliasi seseorang, afiliasi keagamaannya apa gitu, dilihat apa? Bacaan sholawatnya. Kalau kita di Muhammadiyah itu sudah terkenal anti sayyidina gitu. Anti apa? Sayyidina. Baik apa? Anti sayyidina secara umum di sholat ini sepakat kita. Yang di luar sholat itu warga Muhammadiyah masih perdebatan. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi secara umum kita dianggap anti kelompok anti sayyidina. Sedangkan yang sebelah itu sayyidina gitu. Karena apa?
menganggap dengan menambahi Sayyidina itu apa? Sulukan lil adab, menjaga sopan santun kepada Nabi. Yang menjadi masalah, Pak, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan juga hadis Ka'ab ibn Ujrah, ketika Rasulullah memerintahkan sholawat kepada sahabat, kulu itu kan apa? Ucapkanlah atau katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Ini kan berarti ada perintah. Yang kedua, dalil secara akal, menjaga sopan santun dengan melakukan perintah, itu mana yang lebih didahulukan, Pak? Kalau saya mampir ke rumahnya jenengan, Pak, jenengan punya tamu, kira-kira dibuatkan minum atau enggak? Buatkan. Terus saya bilang, saya mampir, saya perintahkan kamu enggak usah, Pak, saya nyuwun jenengan boten usah nama damel banyu misalnya. Jenengan makso bikin teh, bikin kopi atau melaksanakan perintah saya, Pak? Bikin kopi dulu. Lah, berarti jenengan ketika bikin kopi dulu itu enggak melaksanakan perintah saya, mengabaikan. Kenapa kok jenengan mengabaikan perintah, Pak? Sulukan lil adab, menjaga sopan santun. Kalau jenengan memenuhi perintah saya, Pak, akhirnya saya keluar loh, wong ki kok medit tenan saya. Jenengan kok tetap maksa apa? Bikin kopi atau bikin teh? Nyalain perintah tapi nyaman masing. Itu berarti apa? Menjaga sopan santun lebih utama daripada apa? Menjalankan perintah. Lah perintahnya Nabi itu kan qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau jenengan lakukan perintah Nabi, jenengan jangkar atau apa? Memanggil Nabi secara tidak sopan. Nabi Muhammad itu sayyidul awwalin wal akhirin. Sayyidnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Kalau jenengan sebut tidak sopan. Menyebut bos saja sopan, Pak, ya. Nabi Muhammad dijangkar. Nah, sehingga kaidah mereka, misalnya dalam kitab Hasyiah Bejuri, itu kitab dalam madzhab apa? Syafi'i. Hasyiah Bejuri, ada yang baca Bajuri. Bajuri itu salah satu provinsi di Mesir, ya. Tapi bukan Bajuri itu, ya. Ada komedi Bajuri. Di kitab tersebut dikatakan wal mu'tamad, pendapat yang otoritatif dalam madzhab Syafi'i itu. Talabu husuli siyagah, dianjurkan kita mengucapkan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Li'anna fiha sulukal adab. Saya masih hafal, Pak, kan dulu ngaji itu. Karena kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu ada sulukul adab, menjaga sopan santun. Khilafan liman yatrukuha, berbeda bagi atau menyalahi pendapat orang yang meninggalkan sayyidina imtithalan lil amri, karena ingin menjalankan perintah. Sehingga lahir dalam kaidah mazhab Syafi'iyah sulukul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Menjaga etika atau sopan santun itu lebih diprioritaskan daripada melaksanakan perintah. Sehingga yang afdol itu bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang jenengan, Pak, sebagai orang Muhammadiyah, bagaimana menjawab pendapat tersebut? Nah, itu ya, kalau adzan tanpa sayyidina berarti memang nggak konsisten, Pak. Syahadat juga tanpa sayyidina, nggak asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, nggak ada yang ya, memang nggak konsisten berarti. Nah, jawabannya bagaimana tadi? Itu kan kaidah fikih, meskipun kaidah fikih itu dilahirkan dari teks, Pak. Tetapi pemahaman kita kembali pada kaidah ibadah asalnya apa? Al aslu fil ibadah apa? Al ittiba wa taufiqiyah. Hukum asal ibadah itu apa? Mengikuti dan taufiqiyah, tauqifiyah atau
mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau al aslu fil ibadah apa? At-tahrim atau al-butlan hatta yadulla dalilu ala apa? Khilafi. Dan dalam konteks ini Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga kesimpulan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi itu memang hukum asal ibadah. Dan kalau Nabi tidak pernah pakai Sayyidina, ya berarti tidak memakai Sayyidina. Itu justru apa? Lebih mengikuti contohnya Nabi dan bisa merealisasikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga dalam fatwanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dia ahli fikih dan ahli hadis. Sehingga kalau ulama itu, Pak, dia pakar hadis, pakar fikih, itu kesimpulannya lebih bagus, Pak. Kenapa? Karena dua ilmu ini saling berkaitan. Karena fikih itu kan pemahaman dari teks, sedangkan teksnya dia lemah di situ, sehingga memunculkan fikih yang hanya pada penalaran. Tapi kalau ahli hadis saja tidak memiliki penalaran, nanti melahirkan apa? Kesimpulan yang sangat literalis, tekstual. Sehingga kalau orang ahli fikih menguasai ilmu fikih dan ilmu hadis, itu kesimpulannya biasanya lebih tadi secara tekstual oke, secara kontekstual juga oke, atau di tengah-tengah gitu. Tidak tekstual atau terlalu kontekstual gitu. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditanya, ini fatwanya masih dicatat oleh muridnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghorabili. Ini hafalannya mudah, Pak. Muhammad bin Muhammad Al-Ghorabili. Kayak namanya Imam Ghazali itu Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Enak itu dihafalkan. Tapi yang Ghorabili ini agak susah ya. Ketika ditanya tentang bacaan sholawat pakai Sayyidina atau tidak, jawabannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ittiba'ul alfad al-ma'thurah arjah. Mengikuti redaksi-redaksi yang berasal dari Nabi itu lebih kuat, lebih rajih. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu. Maka tidak bisa dipahami kalau Nabi itu meninggalkan Sayyidina karena Nabi tawadhu. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Madzhabnya apa? Syafi'i. Meskipun dia bermadzhab Syafi'i, dia tidak pakai Sayyidina. Sehingga kalau jenengan, Pak, lihat di kitab Al-Um, itu Imam Syafi'i ketika menarasikan bacaan sholawat dalam sholat itu tidak pakai Sayyidina. Itu Imam Syafi'i sendiri. Meskipun ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin yang belakangan dan sekarang menjadi qaul mu'tamad, Pak. Qaul mu'tamad itu pendapat yang sudah diverifikasi, artinya yang diamalkan yang itu ya pakai Sayyidina. Tapi kalau kita merujuk Imam Syafi'i sendiri tidak pakai apa? Sayyidina. Nah sehingga HPT kita, Pak, HPT jilid 1 ketika menarasikan atau menyebutkan hadis Ka'ab ibn Ujrah yang dikutip apa? Wa fil dalam kitab Al-Um an Ka'ab ibn Ujrah, menunjukkan apa ini maksudnya? Kenapa kok tarjih pilih kitab Al-Um? Menunjukkan kalau Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina itu memang cocok dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan sesuai hadis Ka'ab ibn Ujrah. Maknanya semacam itu dalam. Maksudnya apa? Meskipun kita tidak Sayyidina, bukan berarti apa? Tidak sopan kepada Nabi. Justru kita mengikuti hadis sebagaimana hadis Ka'ab ibn Ujrah dan mengikuti Imam Syafi'i. Kira-kira gitu, Pak. Berikutnya, bagaimana kalau di luar sholat? Bolehkah membaca Sayyidina? Di fatwa tarjih kita, Pak, kalau jenengan cek di TJA 3 jilid 30 sampai 12. Pertanyaannya berkaitan bacaan Sayyidina dalam sholat maupun di luar sholat. Yang di dalam sholat kita sudah clear, Pak, kalau di Muhammadiyah tanpa Sayyidina. Yang di luar sholat itu perdebatan. Ada yang oke, ada yang tidak, karena ditakutkan apa? Hulu, mengagungkan Nabi. Di TJA jilid 3, Pak, itu fatwanya coba, ini kadang membingungkan ya.
Membingungkan itu maksudnya penafsirannya macam-macam. Mengenai bacaan Sayyidina dalam sholawat di luar sholat seperti dalam pidato, kita dapati sebuah hadis yang berbunyi As-Sayyidu Allah. As-Sayyid itu apa? Tuan itu Allah. Berdasarkan hadis tersebut, dengan memahami isyaratun nasnya, tidak pantas kita menyebut Nabi dengan Sayyidina karena menyamakan Nabi dengan Allah. Berarti kalau kita sebut di luar sholat pidato misalnya wassallallahu ala Sayyidina Muhammad, kita apa? Menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Sebut saja sebagaimana dalam hadis Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyi dan seterusnya. Kesimpulannya apa di sini? Boleh enggak di luar sholat? Tidak boleh, karena bertentangan dengan apa? Hadis as-sayyidu Allah. Tapi fatwa ini, Pak, saya karena lama menekuni tarjih, menekuni HPT. Maksudnya saya bukan baca, tapi saya renungkan. Saya cari hadis-hadisnya, referensinya di mana sampai gitu ya. Itu ketika baca fatwa ini saya janggal, Pak. Janggalnya bagaimana? Fatwa ini jelas tim fatwanya itu tidak merujuk pada HPT. Kenapa? Wong HPT kita menyebutkan sholat bacaan Sayyidina di luar sholat berapa kali, Pak? Jenengan pernah menghitung? Nah itu pernah dihitung atau enggak? Nah itu ada 3 kali, Pak, sudah saya hitung ya, kecuali nanti kalau jenengan menemukan tambahan lagi ya, berarti menguatkan. Ada 3 kali di Kitabul Iman putusan 1929 Sayyidina itu disebut di muqaddimah, Pak. Nanti jenengan cek ya. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Pakai apa? Sayyidina. Di khotimah penutupnya sama. Ini saya buktikan aja ya. Saya baca. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad khotamin Nabi. Nanti jenengan lihat di muqaddimah Kitabul Hajj pakai Sayyidina. Kalau metode fatwa, Pak, dalam tarjih, tim fatwa itu harus merujuk pada putusan. Dilihat putusan dulu, baru difatwakan hal-hal yang belum dibahas di putusan. Secara metodologi kan gitu, Pak. Nggak boleh tim fatwa tarjih terus HPT-nya ditinggal bikin fatwa sendiri. Nah itu nggak boleh. Itu nggak ilmiah. Nanti pemikirannya tidak sistematis, Pak. Yang keunggulannya fikih madhab itu pasti sistematis. Kenapa? Karena dia digarap, dipikirkan dari generasi ke generasi. Nah kalau sekedar fatwa nggak matching antara fatwa dengan HPT itu masalah, Pak. Gitu. Secara apa? Artinya tidak runtut, gitu. Tidak konsisten, gitu. Sehingga fatwa ini sudah saya kritik sejak lama, Pak. Kenapa kok saya semangat, Pak? Nanti kesimpulan saya ini ada pendukungnya. Oke. Artinya kalau difatwakan apa Sayyidina di luar sholat tidak boleh, bertentangan dengan HPT. Yang kedua dokumen Muhammadiyah, Pak. Kemarin kita sudah bahas Risalah Islam Berkemajuan. Di Statuten Muhammadiyah 1912 dan 1914 itu ada kata apa? Memajukan agama Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira begitu ya. Ada istilah Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu kan terjemahan dari Sayyidina. Artinya di dokumen-dokumen Muhammadiyah awal pakai Kanjeng Nabi Muhammad itu biasa. Kenapa biasa? Karena di luar sholat. Nah kemudian hadis as-sayyidu Allah ini apa? As-sayyidu Allah itu ketika kita pahami as-siyadah, ketuanan secara absolut. Tapi kalau Sayyidina Muhammad itu kan ketuanya tidak absolut, Pak. Kayak kita bilang Tuan Ahsan, berarti di atasnya masih ada Tuan dan Maha Tuan. Karena Tuan membingungkan, Pak. Akhirnya bahasa kita tambah T saja menjadi Tuhan. Dan Tuan daripada Tuan perdebatan ya sudah tambah T saja menjadi Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa diperdebat, di atasnya nggak ada lagi. Kalau di atasnya masih disaingi lagi berarti musyrik.
Nah, itu maksudnya as-sayyidu di sini Nabi konteksnya bicara siyadah mutlaqah. Tapi kalau sayyidina itu yang tidak mutlak itu juga digunakan oleh Nabi. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ketika ada seorang Ansor datang pemimpin mereka, Nabi bilang apa? Kumu lisayyidikum, berdirilah untuk menyambut apa? Tuanmu. Lah sehingga Pak, setelah saya mengkritik fatwa tersebut, saya coba cari-cari di internet, ternyata saya ketemu Pak, di SM tahun 1997. Ini belum dibukukan di TJA, tapi bisa didapatkan di fatwatarjih.org apalah, pokoknya saya lupa namanya, pokoknya jenengan tulis fatwa tarjih nanti di internet keluar. Tapi pernah dipublish di SM tahun 1997. Peta yang penanya Pak itu baca TJA jilid 3 tadi yang menyimpulkan tidak boleh. Kemudian si penanya menyebutkan kata sayyidan itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 39. Makna sayyid itu dalam hadis ya, al-khadim ra'in fi mali sayyidihi. Namanya budak atau pembantu itu menjaga harta tuannya. Artinya kata sayyid itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Maknanya tidak selalu siyadah mutlaqah. Sehingga ditanyakan, ini bagaimana? Kok fatwa tarjih kontras dengan penyebutan sayyid dalam Quran maupun hadis? Tapi penanya ini kurang cermat juga Pak. Kenapa kok nggak disebutkan saya baca HPT? Nah itu ketika itu belum saya BCI mungkin. Kalau saya tahu sudah tanyakan sekalian HPT-nya ada. Dan jawabannya majelis tarjih Pak, enak ya. Nah maksudnya fatwa-fatwa ini saya sebagai pengamat Pak itu nggak memuaskan. Makanya, tapi bukan nggak memuaskan itu terus jenengan nggak ngaji, itu malah salah lagi. Karena setiap kitab jenengan Fathul Mu'in itu banyak dikritik Pak, tapi orang sebelah yang bermadzhab Syafi'i itu tetap mengagungkan kitab Fathul Mu'in. Itu terjadi banyak kesalahan ini. Kita bisa tahu kesalahannya pakai i'anatut thalibin, tapi bukan berarti kalau kitab salah wis gak sadiji itu. Namanya kitab selain Quran pasti bermasalah. Bermasalah macam ada kesalahan. Kok gak salah jadi Quran yang kedua Pak. Sehingga di jawaban majelis tarjih Pak sederhana, tidak didiskusikan di TJA, tapi cuma dijelaskan secara sederhana. Kalau di sholat tidak boleh, kalau di luar sholat, karena makna sayyid itu berarti tuan atau pemimpin sebagai penghormatan ya boleh-boleh saja. Ini fatwa sing enak Pak menurut saya. Seharusnya kan dia melakukan klarifikasi terhadap fatwa yang lalu atau bahkan menampilkan HPT. Dan semacam ini ya makanya perlu kita mengkaji biar semakin mantap. Sehingga kajian saya mencoba HPT kita sebenarnya merujuk pada literatur klasik. Bukan berarti HPT kesimpulan orang Muhammadiyah nggak penting, bukan. Artinya kesimpulan itu tetap merujuk pada kitab-kitab fikih dan kitab-kitab sehingga kesimpulannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang terakhir ya sebagai penutup kajian kita. Sholawat tadi ada yang ma'thurah, ada yang ghairu ma'thurah. Yang ghairu ma'thurah itu sholawat bikinan para ulama, bikinan para penyair dan seterusnya. Atau masuk karya sastra gitu. Di antara contoh sholawat yang ghairu ma'thurah Pak, ini yang saya ambil yang paling terkenal saja. Sholawat Nariyah, ini jenengan hafal Pak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqadu. Fadilai wakih Pak, tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal al-ghamamu dan seterusnya. Maca sholawat Pak pendek ini fadilahnya
Banyak. Isinya tadi apa? Pokoknya yang rupek hajat yang jenengan inginkan semuanya terrealisasi. Pokoknya nyantai. Dengan baca sholawat selesai segala permasalahan. Sehingga memunculkan pemahaman fadilahnya banyak, Pak. Tergantung jenengan mau baca berapa kali. Karena setiap bacaan yang berbeda ini melahirkan fadilah yang berbeda ya. Berarti kalau jenengan 11 saja itu, barang siapa yang membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali sehabis sholat fardu, maka Allah akan memudahkan rezekinya dan derajatnya akan diangkat di mata masyarakat. Cukup ya. Rezeki oke, status sosial oke. Tapi yang lebih banyak lebih hebat lagi. Nah, sholawat yang semacam ini itu yang jelas tidak berasal dari Nabi. Karena tidak berasal dari Nabi, berarti tidak ada fadilah secara khusus. Wong sholawat dari Nabi saja fadilahnya nggak sampai tadi, Pak. Dan tidak ditentukan bacaannya. Tidak ada. Nabi cuma bilang setelah kita menjawab adzan, Pak, Nabi bilang tuh, man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaihi asron. Orang kalau sholawat kepada Nabi 1 kali saja itu Allah menurunkan rahmat 10 kali. Tapi tidak pernah Nabi menyebutkan jumlah sholawat, hanya perintah memperbanyak sholawat. Itu yang sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Dan fadilahnya enggak menggebu-gebu tadi, Pak. Atau menggebu-gebu itu maksudnya luar biasa. Baca sholawat selesai semuanya, itu enggak ada. Nah, sehingga karena ini tidak berasal dari Nabi, ya kalau di konteks Muhammadiyah itu tidak diamalkan. Itu. Yang kedua, karena tadi ada tawasul kepada Nabi. Nah, ini yang kita juga enggak mengamalkan, Pak. Meskipun bagi yang di luar Muhammadiyah mungkin membolehkan tawasul kepada Nabi meskipun Nabi apa? Sudah meninggal. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah tidak diperbolehkan gitu. Ya, sehingga sholawat semacam ini ketika misalnya menentukan bacaannya, Pak, ini sholawat yang ghairu ma'thurah, mengandung hulu itu apa? Mengagung-agungkan Nabi, melebihi statusnya sebagai Abdullahi wa Rasuluh. Sebagaimana hadis Nabi bersabda apa? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan engkau menyanjung aku melebih-lebihkan sebagaimana orang Kristen menyanjung siapa? Isa bin Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya saya hanya hamba Allah dan Rasulnya. Qulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah saya ini Abdullah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada tawasul yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang disebut dengan tawasul ghairu masyru', diantaranya tawasul kepada orang yang meninggal atau dengan jah atau kedudukan Nabi. Meskipun ini perdebatan, Pak, tapi kalau pemahaman di Muhammadiyah tidak diperbolehkan, meskipun yang lainnya membolehkan. Kalau tawasul bil amwat kita kan sepakat enggak boleh kalau di Muhammadiyah. Meskipun di luar sana tawasul kepada wali itu ya boleh karena wali itu masih hidup. Tapi itu beberapa penakwilan saja, Pak. Suatu saat kita mungkin bahas secara khusus. Nah, bagaimana kalau ini menjawab pancingan kajian kita ya? Bagaimana kalau sholawat yang di UMJ itu? Yang saya ikuti sekilas, Pak, tapi saya nggak mengikuti secara total ya. Itu kan sholawat yang dipopulerkan Maher Zain itu ya. Itu kan yang rektornya saja Murad siapa, Pak, itu namanya? Makmun Murad ya. Mari nyanyi kayak nggak profesional kok nyanyi, ini sholawatan kok nyanyi. Nanti jenengan lihat di videonya, dia di awal nyanyi. Oh, jenenge nggak profesional. Ya itu bilang sholawat kok nyanyi. Oh, yang bisa nyanyi berdiri. Kok nggak yang bisa sholawatan? Kalau sholawat yang semacam itu sejauh saya, Pak, bisa jadi saya salah ya. Maksudnya sejauh yang saya amati liriknya itu hanya pujian saja, tidak mengandung unsur kesyirikan. Tapi kalau dilakukan ya sekedar bacaan saja untuk hiburan, untuk
ya sekedar nyanyi saja. Dan nggak boleh misalnya Pak Muhajir atau Pak Murad tadi rektornya bilang kalau baca ini wisudawannya barokah, nanti keluar dapat kerjaan langsung. Nah, itu salah. Kalau semacam itu ya boleh saja, tapi kalau di Muhammadiyah harus selektif. Hukum milih sholawat masuk ke ada unsur syiriknya, ada macam-macam, itu yang jadi masalah. Nah, sehingga kalau semacam itu, kalau buat misalnya di event-event sekedar nyanyian, selama itu tidak ada unsur kesyirikan, hulu, tapi harus dikaji matang Pak itu, karena tetap akan memunculkan. Tapi barokahnya memunculkan perdebatan di kalangan Muhammadiyah itu semakin baik Pak, sehingga orang Muhammadiyah nggak gampangan perpisahan sholawatan nanti tetap akan ada kritik ya. Tetapi sebenarnya Muhammadiyah kalau itu semacam pujian yang tidak ada unsur kesyirikan dan tidak dipahami sebagai ritual khusus, memiliki fadilah khusus, ya boleh-boleh saja itu ya. Tapi itu tetap itu untuk mengkaji, jenengan harus tahu liriknya itu bicara apa, harus tahu bahasa Arab juga, paling enggak konsultasi pada ahlinya. Nanti jangan bikin comot, nanti jadi masalah juga kalau comot ternyata ada kesyirikan atau yang hulu. Apa? Pak Muhajir sudah konsultasi dulu. Oh, sudah konsultasi. Karena di ilmu itu juga ada campur sari. Oh, gitu. Ketika saya di wisuda di ilmu itu campur sari biasa. Ya. Tapi masalahnya campur sari itu kan senyanyian. Ya, konteksnya mungkin seperti itu. Iya. Ya. Mengandung politik. Ya, kalau sholawatan di situ nyanyi yang ada nuansa, nggak ada keagamaan, atau di situ konteksnya sholawat. Tapi kalau sholawatnya dipahami, yang nyanyi ini sama dengan man sholla alayya wahidan, man sholla alayya sholatan sallallahu alaiha biha asyran, itu nggak sama tentu. Oke ya. Mungkin silakan ada yang ditanyakan.